Shalom. Shalom. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat. Kita mulai ibadat kita minggu ini. Kita saat teduh sejenak. Jemaat kami jemput untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi bimbing kami Yesus. Bimbing kami Yesus dalam Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang ampuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Pertolongan kepada kita di dalam Anak Allah Maha Putranya, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera bagi kita semua. Amin. Jemaatlah, kami persilakan untuk kembali. Kembali kita bernyanyi dari nyanyian kita nomor 1 ayat 1 sampai 2. Doa pengampunan dosa. Saudara-saudara kekasih, Alkitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang di sorga. Dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh keampunan oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Marilah kita secara bersama-sama menyampaikan doa permohonan pengampunan dosa kita. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan kerelaan kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga
firman Engkau dalam kami. Tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah ini. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk dalam kemuliaan yang sesungguhnya daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing memohon pengampunan dosa kita. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahatan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita membacakan responsoria jemaat, kami jemput untuk bangkit berdiri. Kami dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 4 dan dilanjutkan ayat 12 sampai 19. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia mendengarkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meneliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kehidupan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kehancuranku. Lanjutkan ke ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan sebab segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat biara keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar pazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatku. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kita sama-sama. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Gloria Patri, Gloria bagi Bapa. Gloria Haleluya.
kita di seluruh dunia ini, marilah kita menyebutkan iman rasuli kita. Aku Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Alam langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kembali kita bernyanyi hingga ayat 1 sampai 2. Epistel firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dan kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang kudus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Yang berbahagia adalah
yang mendengarkan firman Tuhan serta melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Warta jemaat kita pada minggu ini, nanti setelah warta jemaat kami minta kepada Bapak Speaker Promboscorus membawakan kita doa syafaat. Warta jemaat kita minggu ini. Salam. Salam sehat untuk seluruh jemaat GMI Manahil Ketia dan seluruh jemaat yang sedang menyaksikan acara ibadah ini. Pimpinan jemaat Majelis Ganda Speaker mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran yang lahir pada tanggal 20 yang lalu sampai tanggal 26 April. Selamat ulang tahun pernikahan yang menikah pada tanggal 20 yang lalu sampai 26 April. Selamat berbahagia dengan umur yang panjang, semakin bertambahlah hikmat yang daripadanya atas bapak dan ibu serta saudara sekalian. Mari tetap mendukung dengan bersama membungkuskan penularan COVID-19 dengan tetap tinggal di rumah dan tetap hidup sehat. Mengenai kegiatan pelayanan kita, masih tetap melaksanakan ibadah keluarga setiap hari Rabu dan mempedomani acara yang sudah disiapkan oleh gereja kita untuk ibadah minggu. Ibadah sekolah minggu masuk pukul jam 8 WIB dan ibadah kebaktian umum masuk pukul jam 10 WIB dengan YouTube GMI Manahil Ketia. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur kepadamu dalam satu mimpi Tuhan atas urapan Tuhan menjaga kehidupan kami Tuhan. Kami bisa datang ke rumah-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui lagu pujian kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami Tuhan berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan. Kiranya Tuhan menjamah setiap yang mengalami kelemahan melalui obat yang mereka makan menjadi kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka tetap mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan kepada semua jemaat yang saat ini yang tidak bisa beribadah seperti sedia kala ya di gereja kami ini, di mana Tuhan saat ini dunia Tuhan sedang diguncang oleh penyakit COVID-19. Penderitaan itu sangat berat bagi kami semua, tidak terkecuali Tuhan. Semua Tuhan, banyak di antara kami yang sampai kehilangan pekerjaan karena penyakit ini Tuhan. Kiranya Tuhan dengan keadaan ini kami membuat kami semakin dekat kepada Tuhan. Dengan keadaan ini Tuhan membuat ikatan kami dengan Tuhan semakin kuat. Mungkin ini Tuhan teguran bagi kami umat-Mu. Selama ini Tuhan kami lalai. Selama ini kami terbuai dengan kehidupan dunia kami sehingga lupa akan Engkau Tuhan. Kami tidak luput dari semua kesalahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya penderitaan cepat berlalu Tuhan, sehingga kehidupan kami bisa sedia kala kami bisa beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan Nama.
dengan penderitaan ini Tuhan, ikatan persaudaraan, rasa cinta kasih semakin kuat di tengah Tuhan kami, membuat pola hidup kami lebih terarah Tuhan, membuat hidup kami lebih sesuai dengan Tuhan. Dengan cobaan ini Tuhan, dengan penderitaan ini, sehingga kami makin dekat kepada Tuhan saja. Kami juga Tuhan berdoa kepada para medis yang saat ini berjibaku Tuhan, menolong orang-orang sedang tertular penyakit ini Tuhan. Tidak banyak di antara mereka yang mengorbankan nyawanya untuk menolong para korban Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kepada mereka semangat, spirit, sehingga mereka tetap semangat dalam merawat setiap pasien saat ini dalam mengalami penderitaan, sehingga mereka tetap kuat. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami, mulai dari yang kecil hingga dewasa Tuhan, karena Tuhan yang selalu melindungi anak kami, yang juga saat ini dalam studi Tuhan. Saat ini anak kami sangat terpukul, tidak bisa melakukan proses belajar seperti sedia kala. Mereka harus belajar dari Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat kepada anak kami Tuhan, sehingga proses belajar tetap bisa berlangsung walaupun Tuhan tiadakan Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk anak kami yang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh, biarlah Tuhan yang memberikan dari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada orang tua kami yang saat ini sudah mencapai usia indah. Kami mohon Tuhan di samping usia yang Tuhan berikan panjang kepada orang tua kami, kami juga mengharapkan Tuhan di usia yang Tuhan tetap berikan kesehatan. Biarlah Tuhan dagingnya Tuhan lemah, tetapi keimanan mereka semakin kuat, semakin mendekatkan dirinya di hari tuanya kepada Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa buat majelis gereja Bukti Tuhan dalam pelayanannya. Kami tahu Tuhan kami punya kekurangan, kami punya kelemahan, tapi kami yakin Tuhan, ketika kami berjalan dengan Tuhan, maka kami bisa melakukan segala tanggung jawab yang telah diberikan kepada kami melayani di gereja ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Muslim Tuhan yang besok akan mengadakan puasa. Kiranya Tuhan memberikan mereka keteguhan sehingga mereka bisa melakukan ibadahnya dengan berjalan dengan baik, dan semakin meningkatkan ikatan persaudaraan bersama kami agama Tuhan. Agama bukan jadi perbedaan, tetapi jadi yang bisa menyatukan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pimpinan kami, senantiasa Tuhan lebih bijaksana menghadapi situasi saat ini. Kami tahu Tuhan masyarakat kami dia lambang kecemasan saat ini. Tidak ada yang bisa kami lakukan Tuhan, kecuali hanya berserah kepada Tuhan. Kami butuh ucapan Tuhan, kami butuh urapan Tuhan, sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar firman yang seperti kembali. Kiranya firman Tuhan menjadi satu patokan dalam hidup kami, sehingga membawa kami kepada kedamaian, sehingga membuat kami semakin dekat kepada Tuhan. Ampunkan kami Tuhan, banyak dosa pelanggaran yang kami berbuat, terlebih di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan memohon supaya kami dapat masuk ke dalam kerajaan-Mu. Pujilah nama-Mu. Amin. Mari kita menunjukkan persembahan. Sebelum kita tunjukkan persembahan, firman Tuhan yang menuntut kita untuk persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Selamat bersyukur, hai
firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari buku rohani kita nomor 72 ayat 1 sampai 2. Nanti ayat 2 jemaat Tuhan kami jemput untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Kami naikkan syukur berterima kasih kepadamu ya Allah, Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa atas bumi dan segala isinya, Allah yang menciptakan kami dan Allah yang bertanggung jawab untuk setiap ciptaan tangannya. Kami menaikkan syukur di minggu ketiga Paskah pada saat ini. Kami masih bersama-sama beribadah di rumah. Kami mengucapkan syukur karena kami punya kesempatan duduk bersama-sama, Papa dan Mama, bersama dengan anak-anak, bersama dengan Kopung, bersama dengan keluarga, untuk beribadah minggu di rumah masing-masing. Firman-Mu akan kami dengarkan di tengah-tengah kami. Kami memohon supaya kuasa Roh Kudus-Mu yang melampaui segala akal dan pemikiran tinggal tetap di dalam hati kami, sehingga kami memahami kebenaran firman-Mu, dan dengan kuat kuasa-Mu kami dimampukan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa, kami sudah berdoa. Kita bersama katakan amin. Shalom untuk kita semua. Selamat Paskah untuk kita seluruh jemaat Kemimana Helvetia. Salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tentu kita masih tetap dalam keadaan sukacita. Harapan kami kita tetap dalam keadaan sehat, kita tetap menikmati hari-hari kita dalam kondisi yang sangat terbatas ruang dan gerak kita, tetapi kita menikmati hari-hari kita bersama dengan keluarga karena Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-36 sampai ayat yang ke-41.
Saya bacakan untuk kita sekalian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika kita runut peristiwa atau berita kebangkitan Yesus sejak hari Paskah, sejak Minggu Paskah pada tanggal 12 Mei, 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, kita rayakan bersama meski di rumah masing-masing. Bahwa pada saat itu perempuan Maria Magdalena, juga Yohanes, Petrus datang ke kubur dan melihat kubur kosong dan kain kafan telah terlipat tergulung dengan rapi. Mereka melihat dan mereka menyaksikan apa yang mereka lihat. Pada minggu lalu tidak berhenti sampai di situ. Yesus menampakkan diri kepada para murid di dalam ruangan yang terkunci dengan rapat. Di tengah kegelisahan dan ketakutan, kekhawatiran mereka, Yesus memberikan mereka kuasa dengan mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus, Roh yang dimiliki oleh para rasul pada saat itu tidak bisa menghambat hati mereka untuk terus berkobar menyaksikan siapa Yesus yang mereka sembah, siapa Yesus yang adalah Tuhan dan Kristus. Tema minggu ini, iman yang lahir dari perjumpaan dengan Yesus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bicara tentang berjumpa dengan Tuhan, tentu perjumpaan yang dimaksud ada beberapa cara. Para murid dan perempuan pada saat itu berjumpa Yesus langsung secara fisik. Mereka melihat kehadiran Yesus. Tetapi berjumpa dengan Allah, bagaimana kita berjumpa dengan Allah? Berjumpa pada Yesus di situasi pada saat sekarang ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, oleh sebab itu, sesungguhnya kita perlu bertanya kepada hati kita masing-masing. Dan saya mau bertanya kepada kita, seberapa kali kita berjumpa dengan Yesus setiap kali kita mendengarkan firman-Nya? Atau seberapa kali kita berjumpa dengan Yesus ketika kita sedang melakukan ibadah? Atau jangan-jangan ada orang yang sedang beribadah pun tidak berjumpa dengan Yesus? Atau ada orang yang sedang mendengarkan firman pun juga tidak
bisa berjumpa dengan Yesus, atau jangan-jangan ada orang yang sedang memberitakan firman, tapi ketika firman diberitakan, si pemberita pun tidak berjumpa dengan Yesus. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Berjumpa dengan Yesus artinya ketika kita sedang melakukan ibadah, atau berjumpa dengan Yesus kita bisa berjumpa dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan. Ketika kita bisa merasakan Dia ada dan berbicara bersama-sama dengan kita melalui hal-hal apa yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang diberkati, kita ditanya pada minggu ini, apakah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa merasakan dan kita berjumpa dengan Dia? Jikalau kita berjumpa dengan Dia, tentu adalah sesuatu yang baik, yang positif, yang sangat membanggakan hati kita, karena kita akan menikmati suatu damai sejahtera. Pada hari ini, tadi kita sudah dengar bahwa sesungguhnya ketika puasa itu, ketika iman yang lahir dari perjumpaan dengan Yesus itu, Petrus ada sebuah perubahan yang dialami oleh Petrus. Perubahan apa? Hidup Petrus menjadi berbeda. Saudara bayangkan, ketika Petrus belum berjumpa dengan Yesus secara pribadi, belum memiliki pengalaman seperti apa setelah Paskah, saudara-saudara, dari murid Yesus sebagai orang yang menyangkal Yesus, tapi kali ini semangat itu berkobar-kobar dalam diri Yesus. Karena apa? Sekali lagi, karena Petrus mengalami perjumpaan pribadi, perjumpaan dengan Yesus. Jadi iman yang lahir dari perjumpaan dengan Yesus akan membuat kita berbeda. Iman yang lahir dari perjumpaan dengan Yesus akan membuat sesuatu berbeda. Peristiwa Paskah itu membuat semangat Petrus berkobar-kobar. Itu sebabnya Petrus berani katakan, perhatikan ayat 36 tadi. Dia berkata kepada seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Ini dia tujukan kepada orang-orang Yahudi. Ini dia tujukan kepada orang-orang Yahudi. Dia katakan bahwa Allah telah membuat Yesus Kristus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara perhatikan bahwa sesungguhnya ketika Petrus menyampaikan ini tadi dikatakan bahwa seluruh pendengar sangat terharu. Mungkin lebih tepat kalau kita memahami terharu yang dimaksud di sini adalah tersentuh. Pada saat mereka mendengar firman itu ada, dan karena firman itu disampaikan penuh dengan kuasa Roh Kudus yang ada pada diri Petrus, sehingga membuat pendengar pada saat itu dia tersentuh. Dia merasakan bagaimana dia ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Ada suatu kuasa yang sebelumnya mereka tidak pernah rasakan. Ada suatu perasaan yang mereka rasa yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Ketika Roh Kudus menjamah hati mereka. Saudara-saudara, iman yang lahir dari perjumpaan dengan Kristus, iman itu yang akan menginginkan kita apa yang harus kita lakukan. Mereka berkata kepada Petrus, apakah yang harus kami lakukan? Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Saudara pilih berkati Tuhan. Jadi artinya ketika kita berjumpa dengan Yesus, pengalaman kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi, maka hati kita akan terus berkobar. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diperbuat? Pertanyaan seperti itu, apakah pertanyaan pendengar pada saat itu masih menjadi pertanyaan kita bersama? Ketika aku mendengar bahwa firman itu berbicara kepadaku, aku katakan apa yang harus kuperbuat? Apa yang
Gemimana Helvetia ini untuk lebih baiknya pelayanan kita di gereja ini. Saudara-saudara, apa yang harus kami perbuat? Pertanyaan ini adalah menjadi pertanyaan kita bersama. Ayo, apa yang harus kita perbuat? Bukan apa yang harus diperbuat untuk saya, tapi apa yang harus aku perbuat. Saudara-saudara yang diberkati, sekali lagi pengalaman iman dari Petrus karena berjumpa dengan Kristus. Dia menyampaikan firman Tuhan dengan berkobar-kobar. Dia menyampaikan firman Tuhan dengan penuh semangat, penuh kuasa, dan firman yang penuh kuasa itu mendapat respon dari para pendengarnya. Apa yang harus kami perbuat? Pada bahagian ini dilanjutkan Petrus mengatakan kepada mereka, bertobatlah. Apa yang harus kamu perbuat? Bertobatlah. Saudara, saya mau menjelaskan begini. Secara umum kita mau kategorikan pertobatan dengan dua pemahaman. Ada dua pemahaman. Yang pertama adalah bertobat. Kalau Petrus katakan bertobat, hendaklah engkau masing-masing memberikan dirimu dibaptis. Pertobatan yang pertama yang saya mau jelaskan pertama adalah pertobatan hati dan pikiran. Perhatikan, pertobatan hati dan pikiran. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang keluar dari mulut adalah ungkapan dari hati. Jadi kalau pertobatan hati dan pikiran itu artinya mengubah konsep, mengubah cara pandang kita tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Jadi pertobatan yang pertama adalah pertobatan akal dan hati dan pikiran kita. Akal dan hati kita. Artinya konsep kita, pemahaman kita, cara pandang kita tentang Yesus. Itu pertobatan. Pertobatan yang pertama. Pertobatan yang kedua, saudara-saudara, adalah pertobatan yang berulang-ulang. Misalnya, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus dalam sepanjang kehidupan kita orang Kristen, mungkin dalam perjalanan kita percaya kita jatuh ke dalam dosa, lalu kita bertobat, berbalik, meninggalkan dosa itu. Itu juga namanya bertobat. Tetapi bertobat yang dimaksudkan Simon Petrus pada bahagian ini adalah pertobatan pada konsep yang pertama tadi. Pertobatan yang pada konsep yang pertama ini terjadi hanya satu kali saja. Pertobatan dalam konsep cara berpikir, pertobatan dengan hati, pertobatan bagaimana kita memandang dan mengenal Yesus itu penting sekali. Itu sebabnya pada bagian ini sesungguhnya Petrus sedang katakan kepada mereka, bertobatlah kamu yang dahulunya penganiaya, kamu yang dahulunya pembunuh Yesus, kamu yang dahulunya orang-orang yang ikut bahagia dalam penyaliban Yesus, bertobat. Karena Yesus yang kamu bunuh, Yesus yang kamu salibkan, Yesus yang telah mati itu adalah Yesus yang telah bangkit mengalahkan maut. Itu sebabnya dimulai dengan kalimat pernyataan tadi bahwa Yesus yang kamu salibkan pada ayat 36 adalah menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi pertobatan akal, pikiran dan hati, mengubah konsep, mengubah cara pandang mereka orang Yahudi kepada Yesus. Sekali lagi, ini satu kali dalam seumur hidup. Saudara-saudara, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, jangan-jangan ada banyak orang Kristen yang belum mengalami pertobatan yang pertama ini. Coba kita renungkan, apakah kita sudah punya konsep yang benar tentang Yesus Kristus? Konsep yang benar yang bagaimana? Saudara-saudara, seringkali kita menjadikan Yesus itu hanya sebagai benda ya, yang ketika mau kita telepon kita anggap seperti handphone saja ya, HP kita gunakan. Ketika kita tidak menggunakan, kita letakkan begitu saja seperti barang yang tidak berharga. Saudara-saudara, kita mengenal Yesus sebagai Allah yang sempurna berkat, Allah yang maha pengampun, Allah yang panjang sabar, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha memaafkan. Kita sering lupa kalau Dia adalah Tuhan yang adil.
adil dalam segala putusan. Jadi jangan lupa, Dia Allah yang Maha Kasih, tapi Dia juga Allah yang akan menjadi hakim, akan Allah yang adil atas segala putusannya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pertobatan seperti inilah yang Petrus katakan kepada mereka. Jadi sekali lagi, pertobatan paradigma ini penting. Cara berpikir kita, konsep kita mengenal siapa Yesus Kristus itu. Ketika kita sudah mengenal dengan benar, saudara, di tengah penderitaan pun, dalam situasi COVID-19 ini pun, kita berjumpa dengan Yesus. Kita tidak perlu mempertanyakan kemahakuasaannya. Di tengah situasi COVID-19 ini, kalau kita perhatikan di liturgi acara ibadah keluarga pada hari Rabu yang lalu yang kami sudah siapkan, bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini pun Dia adalah Allah yang tetap Allah yang Maha Kuasa. Itulah yang sudah mengalami pertobatan secara pikiran, akal, dan hati. Konsep yang benar tentang siapa itu Yesus, itu sangat penting. Setelah itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, beri dirimu dibaptis. Artinya apa? Bahwa pertobatan akal dan pikiran dan hati kita disertai dengan tanda-tanda lahiriah yang perlu kita tunjukkan, yang perlu dilihat oleh orang, yang perlu dirasakan oleh masyarakat sekitar, yang perlu dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi tidak hanya cukup kita katakan kita punya paradigma yang baru, kita punya konsep yang benar tentang Yesus, tetapi setelah itu disertai dengan tanda lahiriah sebagai buah dari pertobatan itu. Ada tanda lahiriah yang kita tunjukkan. Bagaimana kita memiliki tanda itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Suatu ketika ada orang bijak yang berkata, ada seseorang yang mencoba memikirkan bagaimana mengubah dunia ini. Setelah dia coba pikirkan dengan segala cara, ternyata dia tidak mampu. Dia masuk ke skop yang lebih kecil lagi. Dia mencoba bagaimana mengubah bangsanya, tetapi dengan segala cara dia tetap juga merasa tidak mampu. Dia masuk ke skop yang lebih kecil lagi. Kalau begitu aku mau mencoba mengubah dari skop yang paling kecil. Dia mau coba melakukan mengubah keluarganya, mengubah rumah tangganya untuk lebih baik, mengubah rumah tangganya untuk lebih harmonis, mengubah rumah tangganya keluarganya untuk lebih hangat, tetapi tetap juga dia gagal. Saudara tahu apa penyebabnya? Karena harusnya yang pertama dia lakukan adalah mengubah diri sendiri. Ketika perubahan pada diri kita sendiri, tadi paradigma kita sudah berubah, maka kita akan mengenal bagaimana kita berdampak kepada orang di sekitar kita. Maka itulah yang akan menjadi kesaksian kehidupan kita. Itulah dilanjutkan dengan beri dirimu dibaptis. Saudara-saudaraku yang diberkati, yang terakhir, pada kisah ini sebenarnya Petrus sedang mendeklarasikan sesungguhnya Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Hari ini, saat ini, hampir kurang lebih 3 bulan, situasi sangat tidak bersahabat dengan kita, saudara-saudara. Dunia menjerit, dunia menangis dengan situasi ini. Dengan COVID-19 di berbagai tempat bahkan mengalami kelumpuhan ekonomi. Banyak orang yang menjerit dampak dari COVID-19 ini. Saudara-saudaraku yang berkati, jangan pernah balik. Ketika telah mengubah paradigma kita akan tetap katakan bahwa Allah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Maha Kuasa. Ketika aku telah mengubah, aku bertobat, saudara-saudara, maka orang di sekitarku akan menikmati dampaknya. Marilah kita berjumpa dengan Yesus melalui pengalaman pribadi kita dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama pada hari ini.
bahwa sesungguhnya pengalaman iman berjumpa dengan Yesus, berjumpa melalui pemberitaan firman, berjumpa ketika kami menerima berkat, tetapi berjumpa juga ketika kami menghadapi berbagai macam pergumulan. Biarlah ketika kami berjumpa dengan Engkau, kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Semakin hari kami semakin mengerti melakukan pekerjaan-Mu di muka bumi ini, menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Kristus. Terima kasih Bapa berfirman. Hamba menyerahkan seluruh jemaat, berkati setiap rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati mereka dengan segala situasi hidup. Biarlah hati mereka tetap tertuju kepada Kristus yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan Mengikut Yesus Keputusanku. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Kepada Allah dipuji. Jalanilah hari-harimu hanya dengan mengandalkan berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, itulah yang memelihara, yang memberkati, yang memberikanmu damai sejahtera hari ini sampai Maranatha. Amin. Jemaat kami persilakan duduk, kita bersatu. Amin. Shalom untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua.